curiosity. Ketika rekan-rekan belajar karena atas dasar keingintahuan. Ketika rekan-rekan melihat hidup sebagai kesempatan untuk belajar. Unprecedented opportunity, cuma sekali, dan itu adalah kesempatan terbesar untuk belajar. Lalu definisi yang kedua, karena juga ada suatu metodologi di mana memungkinkan kita untuk memodel. Misalnya, kita percaya bahwa semua orang memiliki potensi untuk berkembang sebagai apapun itu. Misalnya ada seorang pemain tenis, lalu kemudian dia mau main tenis, pemain tenis yang hebat sekali, dia pengen bisa main tenis kayak dia. Dia belajar sendiri nggak bisa, apa yang terjadi? Dengan siapa dimungkinkan untuk menjadi seperti dia. Karena nanti orang belajar terkait dengan dua hal. Ada yang disebut sebagai externality, ada yang disebut sebagai internality. Ketika orang melakukan sesuatu, apa yang nampak di permukaan, bagaimana cara dia melakukan, kayak main tenis, apa gerakan tangan kanannya kemana, kakinya kemana, itu externality. Itu sebabnya kenapa kalian punya video atau foto, itu akan sangat membantu. Tapi itu cuma 20%, 80% internality. Pada saat tangan kanannya ke sini, pikirannya lagi ngapain? Oh, beda lagi. Jadi internality itu adalah lebih ke arah pada saat kalian sedang melakukan sesuatu ini. Ada rekan kalian IP-nya 4 atau mungkin 5 atau 7 atau dia pokoknya ini gambaran saya tentang seorang yang otaknya bugar. Misalnya dia berprestasi lah, dan kalian ingin menjadi seperti dia. Kalian mengkopi, kalian lihat apa sih yang dia lakukan kebiasaannya, ternyata dia baca buku setiap hari 5 jam misalnya. Apakah pertanyaannya adalah, apakah dengan membaca buku selama 5 jam seperti dia akan membuat kalian seperti dia? Berarti kan ada faktor lain. Paham nggak maksud saya? Yang ketiga itu adalah teknologi. Karena definisinya adalah teknologi. Teknologi yang memungkinkan individu untuk mempercepat proses pembelajarannya. Karena TML itu adalah singkatan yang dari total mind learning, maka otomatis kita harus membuka masing-masing definisi tersebut. Total mind learning. Diawali daripada learning. What is learning? Itu learning. Learning itu adalah ditandai dengan perubahan kapasitas dan kemampuan. That's it, cuma dua itu aja, kapasitas dan kemampuan. Kapasitas dari tidak paham menjadi paham, kemampuan dari tidak bisa menjadi bisa. Yang berubah dan bukan merupakan hak prerogatif dari manusia semata. Karena tumbuhan, hewan juga belajar. Tadi saya membuktikan kucing bisa diajari seperti itu. Lalu yang terjadi karena pengalaman. Lalu kita bisa naik sepeda, pasti disebabkan karena kita pernah belajar naik sepeda. Kita punya pengalaman. Yang menarik tentang learning itu adalah fokusnya ke sini. Experience. No experience, no learning. Jadi bagaimana cara membuat yang namanya experience ini semaksimal mungkin. Nanti kata kuncinya di sini lagi. Total mind. Kalau begitu, sekarang kita akan bicara tentang mind. Apa itu mind? Sebelum kita bicara tentang mind, saya ingin Bapak dan Ibu bisa membedakan antara brain, mind, and thought. Apa bedanya otak, pikiran, dan pemikiran? Apa bedanya antara otak, pikiran, dan pemikiran? Bedanya apa? Otak, pikiran, dan pemikiran. Bedanya apa? Otak, kendali, pikiran. Prosesnya, pemikiran, hasilnya. Baik, terima kasih. Berarti kalau demikian, ini adalah konkret, gitu ya. Bisa dilihat, bisa sentuh, bisa dipegang, bisa dirasa, bisa diingkawi. Mind itu adalah abstrak, thought ini adalah abstrak. Mempelajari sesuatu yang abstrak, pasti kita harus bikin model, gitu. Kayak mempelajari atom, awal-awal kita nggak bisa melihatnya, maka kita harus bikin model daripada atom.
Nah, model daripada mind karena dia abstrak, itu umumnya adalah wujudnya seperti ini, yang sering Bapak dan Ibu lihat. Ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar, yang mungkin besarnya berbeda-beda. Ada yang bilang 10%, 20% gitu ya. Terserah berapa persen, 90%. Angka tidak signifikan, hanya mau menunjukkan seberapa tidak proporsionalnya besarannya. Oke. Jadi lebih besar pikiran bawah sadar. Yang menarik daripada pikiran bawah sadar ini adalah erat kaitannya dengan proses penyimpanan atau disebut memori. Memori kalau Bapak dan Ibu pelajari, yaitu kan ada dua, STM dan LTM. Short term memory, long term memory. Yang menarik daripada pembelajaran yang terjadi di lapangan itu adalah larinya ke short term memory. Itulah sebabnya kenapa layanan seperti kami ada. Kenapa layanan seperti bimbingan belajar ada? Kenapa? Karena semua pembelajaran diarahkan ke short term memory. Pertanyaannya adalah, apakah tidak mungkin kita menggunakan long term memory? Bisa. Problemnya adalah belum ada yang sekolah atau belum ada kurikulum yang membahas tentang ini. Oke, ini poin. Jadi kalau saya ibaratkan dengan yang namanya main sepak bola. Sebelum kita belajar tentang strategi saat bertanding, pasti kan harus dibangun adalah kemampuan dasar main sepak bola, kayak bagaimana cara menendang, bagaimana caranya bawa bola, gitu kan? Kalau itunya aja dia nggak bisa, ya jangan kita bicara strateginya kan gitu. Nah, maksud saya yang harus dibangun adalah kemampuan belajar dulu. Salah satunya adalah penggunaan daripada long term memory. Nanti ini kita bahas. Kalau demikian, kenapa juga saya harus merepotkan diri menggunakan pikiran bawah sadar? Karena dari quantity dan dari quality daripada pemikiran yang dihasilkan. Kalau Bapak dan Ibu tanya sama saya, kemampuan daya ingat pikiran sadar itu besarnya hanya 7 plus minus 2. Oke, itu ada jurnalnya tahun 1956, The Magical Number 7, judulnya gitu ya. Khusus meneliti berapa sih manusia bisa mengingat secara sadar. Dia bisa mengingat secara sadar. Tapi tidak ada penelitian yang menyatakan batas daripada ingatan daripada tidak sadar, bawah sadar. Ya, itu tidak ada. Jadi dari segi quality dan quantity lebih banyak di sini. Itulah sebabnya kenapa ini digunakan semuanya. Kalau ditanya, kalau nggak digunakan lalu kenapa? Ya nggak kenapa-kenapa. Cuman tidak bisa melejitkan orang tersebut. Jadi dia terbatas. Sampai dia tua, kalau seumpamanya dia tidak terbiasa menggunakan ini, nggak akan bisa untuk menggunakan. Tadi kita bicara tentang kreativitas. Tidak ada kreativitas datang dari pikiran sadar. Nggak ada. 168 cara untuk melahirkan, 168 cara untuk melahirkan kreativitas. Salah satunya adalah metodenya si Thomas Alva Edison ketika dia meninggal 3.200 something paten. Kok bisa banyak banget paten? Bagaimana caranya? Gitu. Karena dia punya di lab dia punya dipan, ya, di mana dia tuh suka kalau lagi bekerja, lalu kemudian dia naik ke dipannya, lalu kemudian dia pegang bola besi, di tangannya, jadi tangannya seperti begini, gitu ya, bola besi, di bawahnya itu ada piring logam. Yang mana kalau dia tidur, kan tangannya melemas, bolanya jatuh. Ketika bolanya jatuh, membentur piring logam, muncul bunyi. Pada saat itu dia dapat lompatan lagi. Jadi ketika dia berada di pikiran bawah sadar, dia naik. Logikanya sama persis seperti kenapa orang kalau tidur ditanya mimpinya apa lupa. Kalau orang tidur, makanya lebih bergerak ke kiri kanan, berarti dia sedang mimpi. Lalu kemudian dibangunkan, kamu mimpi apa? Pasti dia langsung bisa jawab, saya sedang mimpi ini. Tapi tunggu sampai orang itu bangun dengan sendirinya. Tadi malam kamu mimpi apa enggak? Dia nggak akan ingat. Bangga. Nah, mimpi dan metode tadi itu adalah manifestasi daripada pikiran bawah sadar yang mana pusat daripada kreativitas. Inilah yang sebenarnya menjadi pusat potensi manusia, pikiran bawah sadar. Yang menarik
Kalau kita lihat kucing habis makan, dia rawat dia punya kuku, dia garuk-garuk pohon, karena dia tahu bahwa ini adalah senjata dia untuk makan. Manusia untuk makan kan bukan dengan kukunya, tapi dengan ininya. Sialnya ininya nggak pernah garuk-garuk. Untuk mengajarkan bahwa ini kan harus ini pusat kita. Ini yang mudah. Lagi, kenapa pentingnya pikiran bawah sadar? Yang membatasi manusia, apapun buku yang Bapak dan Ibu baca tentang peningkatan diri, pertumbuhan personal dan lain-lain, pasti ujung-ujungnya satu. Pasti ujung-ujungnya satu. Yang membatasi diri manusia adalah dirinya sendiri. Dalam wujud apa? Keyakinan, diri. Kalau ditanya ketemu sama orang di jalan, lalu kemudian tiba-tiba ibu merasa nggak suka, lalu saya tanya, bu kenapa sih ibu nggak suka sama orang ini? Ya pokoknya saya nggak suka. Gitu. Diri. Kalau ditanya, bu kenapa sih ibu nggak bisa melakukan hal itu? Ya pokoknya saya nggak bisa. Saya sudah coba berulang kali tapi saya nggak bisa. Sekalinya belief tersebut, keyakinan tersebut sudah terbentuk dan sudah rigid, apapun usaha itu nggak akan bisa. Logikanya ada seorang siswa, dia yakin bahwa dirinya nggak bisa belajar matematika karena dia nggak bakat. Asli dia guru les, guru privat, gurunya punya SD, SD punya guru, ada dia nggak akan bisa. Kenapa? Karena ini dan yang menarik, ini adanya di mana? Di sini. Nggak akan bisa ibu tanya sama diri, kenapa sih saya nggak suka sama matematik, kenapa sih saya nggak dapat jawabannya. Lalu inilah konsepnya. Bagaimana cara memberdayakan pikiran bawah sadar? Caranya adalah menurut bawah. Kita harus masuk dulu. Pertanyaannya untuk masuk bagaimana caranya? Kita harus punya yang disebut konsentrasi. Pikiran kita, otak kita melakukan proses yang disebut berpikir, menghasilkan ribuan pemikiran per detik. Jadi kadang-kadang kalau kita nggak bisa fokus, apa yang terjadi? Sulit sekali. Percaya nggak ini? Pemikiran ini banyak sekali. Dia memberikan saya tesnya. Ada tesnya untuk mengetahui berapa banyak pemikiranmu per detik. Yuk kita lakukan tesnya. Saya akan berikan tesnya. Oke, kalian duduk saja, diam. Lalu kemudian kalian fokuskan hanya pada mendengarkan suara. Dengarkan suara dan bedakan suara apa itu. Dan beri nomor. Saya mendengar suara ini, 1, suara ini 2, suara ini 3, suara ini 4, suara ini. Didaftarkan. Mengerti ya? Kalian tutup mata tapi melakukannya. Paham maksudnya? Saya akan berikan waktu 1 menit. Siap? 1 menitnya. Ya. Jadi tidak usah ditulis. Kalian duduk saja, lalu diam. Kalian catat di dalam pikiran kalian sendiri. Oke? Kita mulai sekarang. Ya, selesai. Oke, sekarang saya mau tahu kepekaannya. Berapa di antara kalian yang bisa mendengar 10 suara? Ya, ada nggak? Tunjuk tangan yang bisa mendengar 10 suara. Uswa berapa?